Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu di awal-awal di Yasrib atau sekarang sering disebut dengan Madinah, di mana umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya tibanya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah tiba, tapi tidak ada orang yang memberitahukan bahwa sholat telah tiba. Jadi kala itu langsung sholat saja. Tidak ada penanda apakah sholat sudah masuk ataukah belum. Jadi seolah-olah orang yang berkumpul di kala itu sama-sama mengetahui. Jadi ya udah, kalau anggapannya oh ini sholat sudah tiba, mereka sholat, kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam perkembangan Islam, banyak umat Islam yang tinggal rumahnya jauh dari masjid. Nah, di sini mulai terjadi masalah. Sebagian lain memiliki kesibukan yang bertambah, ada yang berdagang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka menentukan waktu sholat telah tiba atau tidak? Atas hal itu, kemudian beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda bahwa sholat telah tiba. Nah, sehingga mereka yang jauh, yang rumahnya jauh dari masjid, tokonya jauh dari masjid, mereka mendengar azan itu. Tetapi usulan itu tidak satu, banyak. Ya, ada yang mengusulkan kepada Muhammad untuk menggunakan lonceng. Karena usulan ini dia tiru seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani. Jadi menggunakan lonceng. Ada juga yang menyarankan menggunakan trompet seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. Bahkan ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan semacam api di tempat tinggalnya. Jadi agar dia bisa melihat. Karena yang dibutuhkan itu kan jadi kalau kita tidak punya kompas, kemudian ada patok begini, kita bisa lihat kemana bayangan itu ada. Tetapi semua usul itu ditolak, ya, ketika kondisi umat Islam buntu. Seperti itu. Seperti kalau kita baca sirahnya Ibnu Hisham, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Dia menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan bahwa dia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dia menceritakan bahwa di dalam mimpinya seorang Abdullah bin Zaid ini, dia didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Nah, semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng. Jadi sebelum dia menghadap kepada Nabi, dia beli lonceng terlebih dahulu. Seperti yang terdapat di dalam mimpinya itu. Nah, namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Akhirnya dia tidak jadi beli itu lonceng. Padahal cita-citanya dia beli lonceng. Kemudian lonceng itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jadilah itu serangkaian kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya kan? Kalau azan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dan bila sampai akhir gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Zaid tadi untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana mengajarkan kalimat-kalimat lafal-lafal sesuai redaksi di atas itu. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang sedang di rumah itu mendengar. Dia segera menghadap Nabi, ya kan? Kemudian dia menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal itu, sama seperti yang diutarakan oleh Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda
masuknya waktu sholat. Nah, di mana terdapat sebuah riwayat Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan ini. Oleh sebab itu Nabi membenarkan dan mengiyakan pelafalan redaksi azan atau usulan yang disampaikan Abdullah bin Zaid. Sejak saat itulah azan telah resmi menjadi tanda masuknya waktu sholat. Nah, jadi di dalam Islam, pendapat yang lebih rajih, yang lebih sahih, ya, yang terkemuka dan dijadikan pandangan oleh kelompok mayoritas umat Islam, azan itu pertama kali disyariatkan di kota Yasrib pada tahun pertama Hijriyah. Nah, Bilal bin Rabah adalah muazzin pertama di dalam agama Islam. Setidaknya ada beberapa alasan yang terdapat di dalam buku-buku maupun kitab-kitab klasik. Di samping Bilal ini suaranya lantang, keras, jadi menggema kalau dia azan, begitu digambarkan. Kemudian dia ini punya sifat penghayatan yang mendalam ketika melafalkan sesuatu. Jadi ketika dia azan, walaupun suaranya kencang, dia menghayati apa yang dia ucapkan. Karena ada orang yang azan suara yang kencang, dia tidak meresapi. Sama kayak kita mendengar lagu-lagu sholawat yang dilafalkan oleh orang yang tidak mengerti arti dari sholawat itu, akhirnya dia tidak menjiwai lafal-lafal, redaksi-redaksi yang dia lafalkan. Itu berbeda. Sama kayak orang baca Quran pun, kalau dia tidak mengerti hakikat apa yang sedang dia baca, sifat penjiwaan itu sangat berpengaruh. Karena semakin dia menjiwai, akan semakin melahirkan simpati terhadap orang yang mendengarkan apa yang sedang dia lafalkan. Nah, kemudian yang paling penting kenapa Bilal bin Rabah dipilih, karena dia disiplin. Ya, dia disiplin. Jadi ketika masuk azan dia sudah azan. Nah, itu alasan yang menurut saya paling rasional, karena memang sejak ditugaskan menjadi muazzin dia tidak pernah terlambat. Nah, kemudian yang sering juga dibilang oleh para penulis adalah Bilal bin Rabah ini seorang yang berani. Dia terus mengumandangkan azan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi seorang muazzin. Alasannya apa? Ketika dia mengumandangkan azan atau menjadi seorang muazzin, dia selalu matanya itu mencucurkan air mata manakala dia menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia begitu menjiwai, seperti yang saya katakan tadi, sehingga membuat Bilal bin Rabah itu tidak kuasa untuk melaksanakan atau meneruskan diri dia sebagai seorang muazzin sepeninggal atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun Khalifah Umar bin Khattab saat di Yerusalem, Bilal diminta untuk azan sekali lagi. Tapi akhirnya kemudian Bilal bin Rabah luluh dan dia mengamini permintaan dari Umar bin Khattab ketika di Yerusalem. Nah, ini menarik juga. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Nabi Muhammad SAW pernah mengumandangkan azan sekali, yakni ketika beliau di dalam perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi mengumandangkan azan dengan redaksi yang berbeda, seperti yang sebelumnya tadi saya bilang. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi menurut Asy-Syarqawi, dulu Nabi pernah membuat redaksi yang baru, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tetapi di dalam riwayat lain diganti asyhadu anni Rasulullah. Nah, ini sama-sama ada di dalam kitab-kitab hadis. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bolehkah kita mengubah redaksi hayya 'alas shalah seperti yang telah disyariatkan kepada kita dengan hayya 'alal jihad, seperti yang diinstruksikan oleh Habib Bahar bin
siapa, bin Smith ya. Nah itu pokoknya kira-kira begitulah, dimana dia telah memposting melalui WhatsApp-nya di 0812 2353 2459 dengan redaksi yang tertulis semua PHB, PR, LHB atau apalah itu, semuanya Indonesia harus siaga satu. Sampai apa-apa ya yang terjadi pada Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif, maka komando hanya satu, lawan sampai titik penghabisan. Nah, kemudian pada status yang berikutnya dia menginstruksikan untuk mengganti dan secara serentak kumandangkan azan dengan mengganti hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah di dalam ajaran Islam mengubah redaksi hayya 'alas shalah kepada hayya 'alal jihad? Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih mufassir ternama asal Suriah, mengatakan ulama telah sepakat tentang redaksi azan adalah sebagaimana yang kita ketahui umumnya, tanpa boleh ditambahkan maupun dikurangi. Ya, bikaifiyah mutawatirah, yaitu dua-dua dan ditambahkan redaksi sholat lebih baik daripada tidur ketika di waktu subuh. As-sholatu khairum minan naum. Nah, kira-kira jadi sholat lebih baik. Nah, itu ada tambahan ketika pada waktu subuh. Nah, inilah untuk mengamalkan sunnah dan warisan yang diberikan kepada umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang kemudian digunakan oleh mayoritas ulama di dunia, tidak saja Indonesia. Jadi ajakan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith, siapa ya beliau ya? Saya tidak terlalu familiar namanya, tidak kenal saya juga. Jadi itu adalah ajakan yang tidak memiliki dasar dan legitimasi jelas di dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru orang yang mengajak ini menandakan bahwa dia tidak mengerti hakikat Islam dengan baik dan benar, atau jangan-jangan dia tidak memahami dan mengerti ya hadis-hadis terkait dengan asal muasal azan ini sampai kenapa hingga kini redaksi azan itu tetap begitu, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan di dalam kitab sejarah Sirah Nabawiyah Muhammad SAW pun tidak diketemukan pergantian redaksi hayya 'alas shalah kepada hayya 'alal jihad, baik ketika Nabi di dalam peperangan maupun tidak peperangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, apa tujuan dari ajakan pergantian dari hayya 'alas shalah ke hayya 'alal jihad? Cuma satu, provokasi. Habib Bahar bin Smith melakukan provokatif, dan itu di dalam konteks upaya mendukung diri dia, jamaah dia kepada IBHRS, yang dimana antara yang mengajak dengan orang yang diajak untuk melindungi IBHRS sama-sama memiliki status bermasalah di negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa saran saya kepada sahabat-sahabat semua? Saran saya cuma satu. Pilihlah guru, pilihlah alim ulama, pilihlah teladan yang itu bisa membawa kita kepada kebaikan dan membawa kita untuk menjaga agama dan negara, dan membawa kita kepada kebahagiaan baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Dan janganlah ikuti orang-orang yang mungkin dia bersurban atau mengikat kepala seperti saya ini, tetapi dia tidak meneladani sifat, gerak-gerik, aktivitas maupun apa yang telah diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.